bisa merusak mental anak muda zaman sekarang kalau mereka menyaksikan atau memilih konten-konten yang sangat tidak bermanfaat atau kayak konten flexing gitu contohnya. Halo semuanya, selamat datang di ruang podcast Generasi Muda yang santai dan selalu membahas topik-topik menarik. Aku sendiri Rama sebagai host di sini yang akan menemani kalian berbincang dan mengulas lebih dalam terkait menyelami kesehatan mental dan membangun kesehatan pada generasi Z. Tapi kali ini aku nggak sendirian nih guys. Ada co-host yang gak kalah keren dan kece. Ya. Hai, nama gue Asbi sebagai co-host. Senang banget sih bisa balik lagi di episode kali ini. Kalau tadi gue boleh dengar topiknya cukup menarik ya. Iya. Kita bakal bahas kesehatan mental dan gimana generasi Z bisa lebih tangguh ngadepin tantangan zaman sekarang. Bener banget sih, Bi, generasi Z ini kan spesial ya, lahir di era digital dengan segala macam-macam tantangan yang unik. Nah, buat bahas ini kita tuh udah kedatangan tamu yang kece, badai, dan sangat mendalami dalam judul podcast kita hari ini. Ya, kita datangkan untuk Kak Jara dan Kak Biu. Halo semuanya, salam kenal. Terus juga ada Biu nih, seorang aktivis yang aktif banget di organisasi sosial, khususnya soal kesehatan mental. Selamat datang Biu. Halo semuanya. Oke, yang pertama nih untuk Kak Jara, sebagai anak generasi Z, menurut kamu tuh tantangan terbesar buat kesehatan mental kamu dan teman-teman itu apa sih? Sebenarnya banyak banget sih tantangan terbesarnya, mulai dari lingkup media sosial, lingkup pendidikan, atau bahkan keluarga. Tapi buat aku pribadi itu tantangan terbesarnya ada di lingkup pendidikan. Kadang banyak kan yang ngasih ekspektasi tinggi ke kita, harapan besar ke kita. Nah yang bikin berat itu ketika dukungan orang tua yang malah kurang gitu. Padahal kan dari sisi keluarga yang seharusnya memberikan support kepada kita, memberikan arahan kepada anaknya kan. Nah kalau kita nggak dapat peran tersebut, ya susah bakal susah buat ngejalaninnya gitu. Jadi penting banget sih peran support system itu untuk diri kita. Betul banget sih, support system tuh emang berpengaruh banget. Nah tadi kan kita lihat dari sisi keluarga dan pendidikan nih. Kalau menurut Kak Biu sendiri, tantangan terbesar dalam media sosial itu sendiri untuk kesehatan mental seperti apa sih? Ya kalau kita ibaratkan media sosial itu seperti pedang permata dua. Nah, media sosial itu kalau dari sisi positifnya dia bisa digunakan untuk mencari popularitas, terus dukungan, atau mungkin followers kalau untuk menggunakan TikTok atau Instagram. Tapi kalau dari sisi negatifnya itu bisa merusak mental anak muda zaman sekarang kalau mereka menyaksikan atau memilih konten-konten yang sangat tidak bermanfaat atau kayak konten flexing gitu contohnya yang pamer-pamer gitu, itu bisa merusak mental anak muda zaman sekarang dengan cara kepercayaan mereka. Jadi kalau misalkan menurut saya menggunakan media sosial zaman sekarang terutama anak muda itu harus bisa memilih atau memilah konten-konten yang bermanfaat aja. Tapi kadang anak muda zaman sekarang tuh tontonannya ya seperti itu lah, kadang merusak dirinya sendiri segala macam dengan kata-kata yang tidak jelas itu. Ya, kan itu harus kita pilah lalu kita memilih konten yang bermanfaat. Jadi pada intinya gimana kita bisa seimbang manfaatin media sosial tapi nggak kebawa dampak negatifnya gitu. Ya itu sebenarnya caranya mudah dengan cara kita menyaksikan konten-konten bermanfaat, contohnya seperti konten berbagi-bagi gitu, contohnya kan di TikTok itu banyak tuh Edukasi gitu ya. edukasi atau ya itu boleh edukasi atau mungkin konten-konten kreativitas, contohnya seperti konten orang lukis atau Drawing ya tentunya. ya, drawing gitu. itu saya karena suka melukis juga. Iya. Iya. Nah sekarang masuk ke gimana caranya biar mental kita lebih tangguh nih. Kak Zara, biasanya kamu ngapain sih buat menjaga kesehatan mental itu? Aku sendiri biasanya lebih ke quality time sih, kayak misalkan berolahraga, atau misalkan
Kalau aku lagi stres nih, aku usahain buat nggak mendem masalah yang ada, lebih ke sharing ke teman terdekat nih, atau banyakin ngobrol lah sama keluarga biar hubungannya itu makin dekat. Tapi kadang ini ya sih, kalau teman-teman itu kadang ada yang rese juga, Iya sih, sharing kadang. gitu. Lebih berarti kita lebih ke pintar-pintar Iya, pintar lebih diri diri. sendiri gitu ya. Itu sih tips yang asik banget ya. Kalau dari Kak Biu sendiri, gimana caranya organisasi kalian bantu remaja buat jadi lebih tangguh gitu? Ya kita menyediakan di organisasi kita itu, di komunitas kita menyediakan semacam program seperti webinar, seminar, atau mungkin kayak semacam forum ngobrol-ngobrol asik santai gitu, untuk curhat juga bisa. Nah, terus kalau misalkan dari kami itu banyak sih program-program unik yang bisa kami sediakan untuk para anak-anak yang terkena semacam mental breakdown gitu. Berarti lebih ke untuk mengungkapkan isi hati juga ya Kak? Ya, nah itu penting banget itu. Ya keren sih, jadi nggak cuma individu doang yang ditekan gitu, jadi kayak komunitas juga ikut ambil peran gitu ya. Ya, kami juga banyak peran di situ. Oke, ngomongin coping skill nih. Pasti pada punya cara unik sendiri dong untuk kalian mengatasi stres. Dari Kak Jara, kamu punya nggak sih, pernah nggak sih nyobain hal-hal kreatif buat ngilangin stres gitu? Pernah ada yang pastinya. Aku biasanya tuh ngelakuin hobi aku sendiri. Dari kayak menggambar tadi, ngelukis. Berarti bisa- melakukan hobi ya Kak? Iya, bisa melakukan ke hobi itu sendiri. Nah, kalau misalkan dari sisi lain aku juga suka dengerin musik-musik nih yang aku suka. Nah, itu ngebantu banget kalau teman-teman buat ngebantu buat kita jadi lebih baik. Biasanya kalau musik itu apa sih yang Kakak dengar? Waduh, itu sesuai mood aku sih biasanya. Playlist ya, biasanya? Iya, lebih ke playlist sih aku putar. Kalau lagi galau bisa jadi bernadia. Sesuai atau- mood gitu, jadi Iya. sesuai mood. Berarti kalau misalnya lagi bosen, jenuh, itu lebih ke yang happy-happy atau yang ke galau-galau? Biasanya kan kalau misalnya musik itu kan, kalau kita dengerin galau nanti lebih ke bawah ke galau juga kan. Kalau misalnya yang kayak popang, rock and roll gitu, black metal kan, itu kan yang bersemangat, berenergik, itu lebih mengedepankan yang galau atau yang berenergi gitu. Kalau misalkan perasaan lagi jenuh, kita setel yang rock and roll, tapi kan kita udah gak nyambung ya Kak ya. Iya. Kalau misalkan kita setel yang sesuai dengan suasana hati kita, mungkin itu bisa jadi buat ngeluapin emosi kita gitu, supaya nantinya agak lebih tenang juga. Tapi seru dan unik sih hobinya Kak Jara ini, dengerin musik biar lebih happy moodnya. Tapi kalau saya mau nanya Jara nih, kalau misalkan musik Korea kena juga apa enggak? Enggak, aku Enggak. anti K-pop. Oh, anti K-pop. Iya. Bagus sih untuk remaja zaman sekarang itu, jarang sekali itu anti K-pop, bagus. Nah, untuk Kak Biu sendiri nih, ada nggak sih coping skill unik yang sering kalian rekomendasikan ke remaja? Nah, kalau saya sih untuk meredam perasaan saya sendiri, itu caranya dengan olahraga otak dengan cara pernafasan otak gitu. Caranya dengan cara kita tarik nafas biasa, buang, lalu kita pikirkan saja hal-hal positif. Biar di pikiran tuh terbawa positif gitu. Bagus sih. Caranya bisa kalian terapin juga. Jadi kalau bisa terapin dari sekarang untuk meredam masalah. Ya, berarti kayak Lepaskan semuanya itu masalahnya. Simple sih, tapi kadang kayak ada yang di video itu tuh, kayak kata orang tak ya, itu melakukan Bip ya, guys. meluapkan stres ya, berarti ya melakukan Jadi lepaskan semua yang ada di pikiran, diluapkan semuanya dengan cara berteriak gitu ya Kak Rama ya. Itu kalau dari aspek psikis bisa juga. Nah, sekarang kita bahas soal support system nih. Kalau menurut Kak Jara sendiri, gimana sih peran keluarga dan teman-teman buat dukung kesehatan mental kita nih sebagai remaja Gen Z ini? Besar banget sih, apalagi kalau dari peran keluarga itu sendiri untuk sebagai support, itu sangat berperan banget sih. Apalagi kalau punya teman untuk bercerita, itu bakal ngebuat hidup kita tuh bakal jauh lebih ringan gitu. Apalagi misalnya kita lagi ngobrol santai kayak gini, itu bisa membuat kita jadi lebih tenang, lebih sendirian. Lebih lepas gitu Iya, semua lebih masalahnya. benar banget sih. Casingnya itu udah Iya. benar. Lalu kalau menurut Kak Rama, gimana keluarga dan komunitas bisa lebih peduli sesama kesehatan mental? Kak Biu nih, bagaimana nih untuk Kak Biu nih?
Kalau menurut saya sih dari segi orang tua itu, harusnya orang tua itu mendukung anak-anak yang terkena mental down, yaitu untuk tidak menghujat atau tidak menjudge anak. Tapi orang tua zaman sekarang tuh banyak yang cuek ya karena kayak itu Ya gimana? justru itu yang sangat berbahaya. Itu harusnya orang tua zaman sekarang itu harus lebih semacam mengeksplor tentang anaknya, Lebih banyak evaluasi. Ya. Takutnya anaknya nanti circlean apa sih namanya, Lingkungannya itu. lingkungan pertemanannya itu dia malah diolok-olok, dijatuhkan mentalnya. Harusnya orang tua itu lebih peka lah terhadap anaknya dan mencari tahu nih bagaimana anaknya di luar sana gitu Harus ya. lebih tegas, lebih cekatan. Setuju banget sih. Kadang kehadiran aja udah bikin orang merasa nggak sendirian gitu loh. Makanya peran orang tua itu sangat-sangat penting buat anak agar dia tidak merasa feeling lonely lah di rumah itu. Ya, benar, harus ada sosok yang menemani. Oke, sebelum kita tutup nih, ini pembahasan terakhir kita mengenai generasi Z. Aku pengen dengar harapan dan pesan kalian buat generasi Z, mulai dari Kak Jara. Itu pesanmu apa sih? Pesan aku jangan pernah merasa sendirian, apalagi ngerasa feeling lonely apa yang tadi Kak Hasbi bilang. Terus juga jangan takut buat ngutarain gitu kalau kalian lagi nggak baik-baik aja. Pokoknya jangan lupa kasih waktu buat diri kalian sendiri. Berarti lebih ke mengungkapkan semua Iya, depresi. jangan memendam lah. Pesannya bagus sih. Dan kalau Kak Biu sendiri nih bagaimana? Ya, pesan saya sih untuk anak muda zaman sekarang ya, kalau kalian punya permasalahan hidup atau ingin curhat, luangkan saja semuanya, curhatkan saja. Atau kalau kalian mau join ke komunitas kami, boleh banget kok, yuk join aja, gak apa-apa. Daripada kalian Mabar gitu ya, mabar ya bareng. curhat gitu, atau Sharing-sharing. ya sharing Yang besar. seru gitu. Atau kadang mungkin ada kegiatan yang bikin ngilangin pikiran jenuh ya Kak. Ya, Kayak main game apa? Ya, main game apa nih Kak Biu nih kalau boleh tahu nih buat ngilangin stres? Wah, gitu. kalau Di komunitasnya apa nih? banyak sih, cuma yang paling sering mainin itu ya Mobile Legends. Mobile Legends, wah asik sekali tuh Mobile Legends tuh. Kira-kira untuk tanggapan FC sekarang nih bagaimana nih Kak Biu nih? Kan nonton kan FC itu kayak MPL itu. Asik kan untuk membuat aktivitas otak kita agar lebih seru, lebih tenang gitu loh. Dan ini kalau untuk yang sekarang lagi final kan ya? Iya betul, FNOP lawan TLID kalau nggak salah ya. Ya, FNOP lawan TLI. Saya sih megang FNOP. Oh kita TLID, TLID kita, Pak. musuhan tuh dia di sini. Kita lagi di sini. Nanti kita lihat aja siapa yang Oh siap. Wah, obrolan hari ini tuh udah seru banget nih. Udah panjang sekali obrolan kita di sini. Iya, Betul kan? Betul, sangat asik ya. Iya betul. Apalagi tadi mengenai ML dan semacamnya, itu udah bagus banget sih untuk menghilangkan jenuh, stres itu termasuk meluapkan emosi yang di generasi Z ini tuh sering dilakukan ya. Apalagi sekarang ini Mobile Legends ini sangat ramai dipermainkan untuk zaman sekarang untuk generasi Z ini. Dan obrolan ini sangat seru ya. Dan setuju nggak sih untuk Kak Rono obrolan yang hari ini sangat-sangat mengasihkan dan berbau suasana kita nih bahkan. Di sini tuh obrolan yang sangat asik juga santai untuk meluapkan isi pikiran sendiri-sendiri kan. Kalau Oke. kalian mau ngobrol sama saya silakan. Ya, boleh. Terima kasih. Dan jangan lupa untuk penonton nih selalu terapin beberapa hal positif yang sudah kita bahas tadi ya. Salam ruang generasi muda. See you. Bye-bye. Bye. Oke, halo semuanya. Selamat datang di podcast Ruang Generasi Muda. Kali ini saya menjadi host, saya Rama sebagai salah lagi baik gua dulu. Ruang Generasi Muda yang saat ini